Halo, apa kabar jemaat SAB City Life Kuala Lumpur? Salam damai, saya Rizal MC Anda pada hari ini dan selamat datang ke ibadah online. Seperti yang telah maklum, hari ini kita akan mengadakan acara perjamuan kudus. Sila sediakan air dan roti dan gembala sidang akan memimpin kita dalam acara ini sebentar lagi. Mari kita melakukan ibadah hari ini di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas kesempatan dan peluang kami untuk beribadah bersama-sama pada hari ini. Sekalipun melalui ibadah online, pimpin kami Tuhan, bentuk hati kami kepada kebenaran-Mu. Siapkan hati kami, bawalah roh kami ke pelantaran-Mu ya Tuhan. Kami rindu merasakan hadirat-Mu yang menyegarkan jiwa kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Salam semua jemaat Tuhan yang bersukacita, mari kita bersorak-sorai. Haleluya. Dimanapun kita pada perasaan ini, mari kita bangkit berdiri. Kita akan katakan kepada teman-teman kita, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Come on church, tiba saatnya. Saatnya kami berkumpul bersatu, dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi anak yang duduk dan berkata. Jemaat Tuhan, kita akan kata bersama, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama, dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, menyatakan keselamatan hanya di dalam Yesus. Bukan semalam, bukan dahulu, tapi sekarang saatnya untuk kita bersatu hati memuji Tuhan kita Yesus. Haleluya. Bagi Allah yang duduk dan bertakhta, kami naikkan pada Anak Domba pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertakhta, kami naikkan pada Anak Domba. Kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya.
Saat kami merasakan tiada jalan, saat kami menghadapi persoalan, Engkau yang ada sentiasa ada bersama kami, Tuhan Yesus, untuk memberikan jawaban yang pasti, harapan bagi setiap kami, Yesus. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Mari jemaat kita katakan, pahitnya kenyataan walaupun tidak mampu bertahan, Yesus ada di sana bersama kita. Dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus,
Ini doa kami dan kerinduan kami Yesus, agar kami semakin hari semakin sama seperti Engkau. Dan pada saat ini Tuhan, kami memuliakan nama-Mu Yesus. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku Kau milikku dan ku milikmu, Tuhan. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Seperti-Mu Tuhan, seperti-Mu Yesus. Ubah hatiku Tuhan, ubah mataku Tuhan. Biar hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi
Shalom jemaat kekasih, seperti mana yang telah dimaklumkan oleh tim pada minggu yang lepas bahwa pada minggu ini kita akan meneruskan acara perjamuan kudus. Saya harap jemaat sekalian telah menyediakan air dan juga rotinya, dan kita akan melakukan acara ini bersama-sama. Dan sebelum kita melakukan acara ini, mari kita baca dulu dalam satu pembacaan firman yang terdapat dalam Injil Matius 26 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-29. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Jemaat kekasih yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti mana yang biasa kita lakukan, bahwa acara perjamuan kudus ini merupakan acara yang penting untuk kita lakukan. Ketika kita terlibat sama dalam mengambil bahagian dalam upacara ini, jemaat kekasih, itu berarti kita sama-sama mengambil bahagian dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ketika kita mengambil bahagian dalam upacara ini, juga dikatakan bahwa kita turut menyatakan ataupun bersaksi tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus sampai ia datang kedua kali ke dunia ini. Jemaat kekasih, dalam upacara ini juga mengingat akan kita tentang kasih Kristus dan karya penyelamatan yang telah Kristus lakukan 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Melalui kasih-Nya, jemaat kekasih, kita diselamatkan dan kita hidup hari ini. Itu disebabkan karena kasih Tuhan yang mengizinkan kita ada seperti mana kita ada pada hari ini. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, sebelum kita melakukan upacara ini, pastor senang sekali mengingatkan kita seperti mana ketetapan yang sudah dilakukan. Setiap jemaat Tuhan yang belum dibaptis, jemaat Tuhan bertahan dalam mengikuti upacara ini dulu, sampailah saudaraku satu waktu engkau diizinkan, setelah engkau dibaptis, dan kau akan diizinkan untuk mengambil bahagian bersama-sama. Oleh itu, saudara boleh berdoa di tempatmu dan bukalah hatimu, sama-sama menerima kebenaran firman Tuhan yang telah engkau dengar pada hari ini, sebagai persiapan dirimu sebelum engkau menyerahkan dirimu dibaptis. Oleh itu, jemaat kekasih yang sudah menyediakan air anggurnya ataupun sirap merah dan juga rotinya, dipersilakan sediakan bersama-sama. Nah, saudara, kita sama-sama angkat roti kita. Dikatakan dalam ayat yang ke-26, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti. Mari kita angkatkan roti kita, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan bersama-sama. Sesudah itu, ia mengambil cawan. Mari kita angkatkan cawan kita. Mengucap syukur, lalu
memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa, pastor pimpin kita dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada hari ini kami dapat mengambil bahagian dalam upacara perjamuan kudus. Berkati jemaat Tuhan yang sudah terlibat sama dalam mengambil bahagian dalam upacara ini. Kiranya Bapa di sorga berkat daripada upacara ini membawa kami untuk lebih setia mengikuti Yesus Kristus dalam hidup kami. Kiranya Bapa di sorga, melalui kebenaran firman-Mu yang kami pegang, kami mau turut bersaksi, menyatakan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus sampai Engkau datang kedua kali ke dunia ini. Diberkati jemaat sekalian yang sudah mengambil bahagian dalam upacara pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus buat jemaat Tuhan SIB City Life Church Kuala Lumpur. Doa dan harapan semoga jemaat berada dalam keadaan yang sehat dimanapun Anda berada ketika ini yang sedang mengikuti ibadah online ini. Doa dan harapan kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda. Oleh itu jemaat Tuhan yang saya kasihi, melalui kesempatan ini kita sangat bersyukur karena kita dapat mendengar firman. Saudara, itu adalah satu kehormatan untuk kita ketika kita dapat mendengar firman. Oleh itu, saudaraku, jangan persia-siakan kesempatan ketika kita mendengar firman, baik dari gereja kita melalui pastor ataupun pemimpin-pemimpin. Siapkan hati kita untuk menerima firman itu, maupun daripada hamba-hamba Tuhan yang lain, melalui YouTube, melalui apa cara sekalipun, kita benar-benar menerima kebenaran itu untuk menguatkan kita. Oleh itu jemaat kekasih, sungguh pun pada ketika ini kita masih mengekalkan ibadah online, pastor mengharapkan supaya kita setia mengikuti acara ibadah ini. Dan pastor juga berterima kasih kepada tim media yang setia mempersiapkan material dalam acara ibadah yang kita lakukan. Tim praise and worship, tim pemusik, dan tim pendoa, dan tim yang melayani kita. Kalau saudara masuk dalam chat box, saudara akan melihat ada beberapa pribadi yang membalas chat saudara. Mereka adalah pelayan kita yang welcome kepada setiap jemaat yang ikut ibadah. Jadi oleh itu jemaat kekasih, kita berterima kasih untuk komitmen mereka. Kini kita sudah hampir sampai 2 tahun saudaraku melakukan acara ibadah ini. Namun pelayan-pelayan, pemimpin-pemimpin kita konsisten melayani kita. Karena mereka tahu betapa pentingnya keperluan rohani kita, supaya kita dapat bertumbuh, supaya kita mendapat kekuatan ketika kita berhadapan dengan apapun keadaan yang terjadi di sekeliling kita, bahkan dalam negara kita, bahkan dunia, supaya kita kuat saudaraku. Terima kasih sekali lagi untuk komitmen Anda yang setia mengikuti ibadah ini. Doa dan harapan semoga jemaat terus bertumbuh dan kuat di dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Jemaat kekasih, mari kita terus kepada pembacaan firman yang terdapat dari Injil Lukas pasal yang ke-8. Kita boleh mulai baca ayat 4 hingga ayat yang ke-15. Namun pada hari ini kita akan membaca satu ayat supaya pastor mempunyai waktu untuk menjelaskan beberapa kebenaran daripada firman ini. Kita hanya baca ayat yang ke-8 saudaraku. Ayat yang ke-8 berkata demikian. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat.
Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sebelum kita bahas bahagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati kita, supaya firman yang kita dengar pada hari ini benar-benar mengambil tempat dalam hati kita, membentuk iman rohani kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Bapa di sorga, atas berkat limpah rahmat-Mu dalam hidup kami yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Bapa, karena kesempatan ini kami dapat mendengar sabda firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus bekerja dalam hati setiap pribadi yang sedang mengikuti penyampaian firman ini. Roh Kudus, Engkau berbicara kepada kami Tuhan, agar melalui apa yang kami dengar, biar kiranya Tuhan, firman-Mu bekerja dalam hati kami. Hamba yang menyampaikan firman, tolong hamba-Mu, dan Roh Kudus pimpin hamba-Mu. Dalam apapun yang disampaikan, Kau berikan kata-kata yang sederhana yang dapat dimengerti oleh jemaat sekalian. Berkati pemberitaan ini dari awal sampai selesai. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Nama Tuhan Yesus diagung tinggi dalam pemberitaan ini. Kami juga sehati berdoa kalau ada perkara-perkara yang menjadi halangan kami untuk mendengar firman. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami patah lumpuhkan kuasa itu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun dan memimpin kami dalam pendengaran firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat kekasih, daripada pembacaan ini saya ingin sampaikan satu tema yang kita bahas, yaitu cara manusia menerima firman. Nah, mengapa saya pilih tema ini? Karena cara manusia menerima firman ini adalah penentu impact dari kehidupannya. Kebetulan pada campaign dalam 4 bulan ini tuh, saudara kekasih, kita terus meneguhkan tema yang menjadi campaign, yaitu bergairah untuk berimpact. Saudara kekasih, mengapa kita harus memiliki respon yang benar saat kita mendengar firman Tuhan? Seperti mana penyampaian firman Tuhan sebelum ini berkata tentang usaha iblis untuk merebut, merampas setiap firman yang telah kita dengar, supaya manusia ini, saudaraku, hilang kedamaian dalam hatinya ketika dia menerima firman. Itulah yang iblis usahakan. Seperti mana dalam Yohanes yang telah ditekankan bahwa iblis itu dia datang sebagai pencuri. Dia hanya tahu mencuri, merompak, dan membunuh siapa saja yang dapat diperlakukannya seperti itu. Saudara kekasih, inilah usaha iblis. Itu sebabnya mengapa kita harus memiliki respon yang benar ketika kita mendengar firman. Dan seterusnya, kuasa firman mengubah kehidupan kita. Dia membebaskan kita dari setiap kekhawatiran dan belenggu dosa, supaya kita dapat melihat terang kebenaran Kristus yang dapat menerangi setiap sudut kehidupan kita. Itulah sebabnya kita menaruh respon yang benar ketika kita mendengar firman Tuhan. Inilah penjelasan daripada pendahuluan khotbah ini, saudaraku. Dan seterusnya, saudaraku, kita melihat beberapa poin yang berkaitan dengan cara manusia menerima firman. Sebelum itu, saudaraku, sebelum kita masuk pada poin-poin yang telah disiapkan, kita mengetahui bahwa teks apa yang telah disampaikan dari Lukas pasal 8 ini, kalau kita baca ayatnya yang keempat sampai ayatnya ke-15, Yesus memberi perumpamaan tentang seorang penabur yang sedang menabur benih. Dan dikatakan benih itu, saudaraku, dia jatuh di beberapa tempat. Kalau kita baca seluruh bahagian ini, dalam perikop ini, saudaraku, dikatakan benih yang pertama itu dia jatuh di pinggir jalan. Dan sementara benih yang kedua itu jatuh di atas tanah yang berbatu-batu. Dan seterusnya, yang ketiga, benih itu jatuh
di atas kawasan yang bersamak duri, dan seterusnya. Yang keempat, benih itu jatuh di tanah yang subur. Nah saudaraku, ketika benih ini jatuh ke tempat ataupun di tanah yang telah disebut tadi saudaraku, kehidupan benih ini saudaraku memiliki pertumbuhan yang berbeza. Jadi saudaraku, dalam perumpamaan itu menggambarkan bahwa tanah itu adalah gambaran hati manusia. Sementara benih itu adalah firman Tuhan yang sedang disampaikan. Dan firman Tuhan yang disampaikan, bagaimana firman Tuhan yang sampai ke dalam hati manusia itu, dan respon daripada manusia, khususnya hatinya saudaraku, bagaimana penerimaannya itu yang menentukan pertumbuhan firman dalam hidupnya. Itulah tujuan daripada perumpamaan yang Yesus sampaikan saudaraku. Oleh itu mari kita melihat beberapa poin yang berkaitan dengan cara manusia menerima firman. Kita memiliki cara yang tersendiri saudaraku, tapi semuanya itu ditentukan apa yang kita dengar pada hari ini. Yang pertama saudaraku, cara manusia menerima firman yaitu ketiadaan iman. Kalau kita rujuk dalam Lukas pasal 8 ayat 12, dikatakan di sana, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengar firman, mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Saudara, inilah cara manusia menerima firman. Yang pertama itu ketiadaan iman. Apa yang disebut dalam perumpamaan ini berkaitan dengan ketiadaan iman, itu adalah digambarkan bahwa firman itu jatuh di pinggir jalan, kata firman Tuhan. Jatuh di pinggir jalan, kemudian apa yang terjadi? Datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Itulah gambaran daripada perkara yang pertama, ketiadaan iman pada waktu mendengar firman. Seolah-olah kita mendengar firman, tetapi sebenarnya saudaraku, pada waktu kita mendengar firman, di dalam hati kita, dalam hidup kita tiada iman untuk menerima firman itu. Gambaran sebagai orang yang tidak memiliki ketetapan hati terhadap firman. Bukankah itu sesuatu yang merugikan diri kita? Pada saat kita mendengar firman, tetapi kita tidak memiliki ketetapan hati terhadap firman, bukankah itu satu kerugian? Sedangkan saudaraku, firman itu adalah perkataan Allah yang hidup, perkataan Allah yang berkuasa, yang dapat memberi harapan kepada kita, yang dapat memberi harapan kepada orang yang putus asa. Itulah sebabnya saudaraku, mengapa kita harus memiliki iman dalam mendengar firman. Tapi apa yang dikatakan di sana, cara manusia menerima firman yang pertama, ketiadaan iman. Dalam mendengar firman, iman itu penting saudaraku. Ketiadaan iman itu berkata tentang sikap sambil lewa terhadap firman Tuhan. Sikap sambil lewa ini, ada bahasa yang kita dengar sekarang, buat deja, ya. Kadang-kadang saudaraku ada tanggapan orang seperti itu. Dia hanya buat bodoh saja terhadap kebenaran firman yang dia dengar. Tapi apa yang firman Tuhan katakan di sini, sikap yang telah dinyatakan dalam pasal 8 ayat 12 itu gambaran daripada orang yang tiada iman pada waktu mendengar firman saudara. Dikatakan sikap sambil lewat terhadap firman Tuhan dalam arti kata tidak bersungguh-sungguh menerima firman saudara. Dan juga pada waktu kita tidak ada iman ketika mendengar firman, itu adalah peluang bagi si iblis bekerja merampas firman itu supaya orang binasa dan tidak diselamatkan. Itulah matlamat iblis saudaraku.
pada saat seseorang itu mendengar betapa luar biasanya kebenaran firman yang membawa seseorang itu kepada pertobatan dan memberi jaminan keselamatan kepadanya. Namun apa yang iblis usahakan? Supaya meniadakan kebenaran yang dia telah terima. Saudara kekasih, itulah cara manusia menerima firman yang pertama. Yang kedua, saudaraku, cara manusia menerima firman, keyakinan tanpa iman. Tadi, saudaraku, langsung tidak ada keyakinan, tiada iman. Namun yang kedua ini, keyakinan tanpa iman. Dia yakin, tetapi tidak punya iman. Dalam pasal 8 ayat yang ke-13 berkata, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang telah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Alangkah sedihnya, saudaraku. Sebenarnya kita telah menerima firman itu, tapi apa yang kita lihat di sana, tidak ada respon yang benar, sehingga dikatakan ada keyakinan tetapi tanpa iman. Jadi kita boleh andaikan hal itu, saudaraku, ada orang hanya menerima firman itu menggunakan apa? Akal manusianya, bukan dengan imannya menerima firman. Sehingga dikatakan keadaan itu, keyakinan tanpa iman itu adalah orang itu menerima firman itu, dikatakan firman itu jatuh atas tanah yang berbatu-batu. Orang ini mendengar, menerima dengan gembira, tetapi firman itu tidak berakar dan bertumbuh dalam hidupnya. Dia mendengar, saudaraku, tetapi firman itu tidak bertumbuh. Ini yang menyedihkan, saudaraku. Berapa banyak di antara kita yang mendengar, tapi kita tidak bertumbuh, kita tidak berakar di dalam firman. Kenapa? Karena kita tidak mengimani kebenaran yang kita terima, saudaraku. Bagaimana kita mengimani kebenaran yang kita terima? Contohnya, saudaraku, firman Tuhan katakan apa yang harus kita lakukan dalam kita bertindak mengikut kebenaran firman. Katakan firman Tuhan mengajar kita tentang jangan khawatir. Saudara, pada waktu kita mempraktikkan kebenaran firman dalam hidup kita, dan kita belajar mengandalkan Tuhan dan terus berharap kepada pertolongan Tuhan dalam hidup kita, itulah artinya kita benar-benar ingin berakar di dalam firman, karena kita sudah belajar supaya tidak menjadi pribadi yang khawatir. Saudara kekasih, dikatakan keyakinan tanpa iman itu adalah orang ini ketika dituntut untuk membayar harga dari keyakinan, apa yang terjadi? Lalu ia mengundurkan diri. Dia dituntut membayar harga, maksudnya memikul salib. Memikul salib ini, saudaraku, adalah gaya hidup kita yang terus-menerus ikut Yesus dalam hidup kita. Pada saat seseorang itu yang telah mendengar firman, dikatakan yang hanya yakin tapi tanpa iman, pada waktu dia dituntut oleh firman supaya memikul salib, apa yang terjadi? Kata orang Indonesia, dia kabur, dia lari, tinggalkan imannya, saudara. Inilah cara manusia menerima firman yang kedua, saudara. Dia yakin tetapi tidak punya iman. Nah, orang seperti ini dikatakan tidak teguh. Dia tidak punya kekuatan. Dia mudah diombang-ambingkan oleh ilah zaman ini. Apabila datang pencobaan, saudaraku, dia
mudah jatuh. Apabila datang hal-hal yang mungkin menghimpit ataupun memberi tekanan dalam hidupnya, saudaraku, dia sudah mulai menyangkal iman percayanya. Saudara, kita dengar baik firman Tuhan hari ini. Bagaimanakah cara kita menerima firman pada saat kita mendengar firman Tuhan? Cara manusia menerima firman yang ketiga, saudaraku, menganggap firman Tuhan hanya sesuatu yang biasa-biasa saja. Dari ayat yang ke-14, Lukas 8 ayat 14 dikatakan, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Saudara, bukankah ini sesuatu yang menyedihkan? Ketika seseorang itu menganggap firman Tuhan hanya sesuatu yang biasa-biasa saja, saudaraku, kita tidak akan menikmati kuasa mujizat Tuhan melalui firman yang kita dengar, saudaraku. Dikatakan orang yang menganggap firman hanya sesuatu yang biasa-biasa saja, saudaraku, itu berarti firman Tuhan itu jatuh di semak duri. Dikatakan firman Tuhan dalam ayat yang ke-14, jatuh di semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka apa? Terhimpit oleh kekhawatiran, terhimpit oleh kekayaan, terhimpit oleh kenikmatan hidup. Saudara, pada waktu seseorang itu menganggap firman itu biasa-biasa, pada saat hidupnya mungkin sudah berubah, saudaraku, dari orang yang sederhana sampai kepada orang yang boleh dikatakan sudah kaya, sudah hartawan. Apa yang terjadi, saudaraku? Dia mulai melupakan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, ada satu cerita ilustrasi seorang anak muda. Pada waktu pertama kali, saudaraku, dia pergi ke sebuah kota, saudaraku. Pada waktu itu dia tidak punya pekerjaan yang tetap. Dia punya kerja yang berpindah rendah, saudaraku. Apa yang terjadi? Pada suatu waktu dia datang bertemu dengan pendeta, dan dia berkata, pendeta, tolong doakan saya supaya mendapat pekerjaan yang tetap. Pendeta katakan, kamu percaya firman? Anak muda itu berkata dengan semangat, iya pendeta, amin, saya percaya firman, katanya. Oke, setelah itu mereka berdoa. Setelah berdoa, selang berapa minggu, saudaraku, anak muda itu datang kepada Bapak Pendeta dalam satu ibadah. Dia berkata, Bapak Pendeta, terima kasih untuk doanya, karena saya sudah mendapat pekerjaan yang tetap, permanen, katanya. Puji Tuhan, haleluya. Kata Pak Pendeta kepadanya, nak, setialah kepada Tuhan ya. Ya Bapak Pendeta, saya akan setia memberi persepuluhan saya kepada Tuhan, katanya. Puji Tuhan, kata Pak Pendeta. Kemudian doa lagi, doa berkat. Saudaraku, singkat cerita, lama-kelamaan anak muda ini sudah dipromosi, diangkat dari kedudukannya, dan sekarang dia sudah menjadi orang yang penting dalam syarikatnya. Saudara, pada mulai dia memiliki kedudukan yang tinggi, apa yang dikatakan oleh anak muda ini kepada Bapak Pendeta? Bapak Pendeta, tolong doakan saya, karena sekarang saya sudah sibuk dan tidak punya waktu lagi untuk datang ke gereja seperti yang sebelum ini. Oh begitu ya, kata Pak Pendeta. Iya, katanya. Oh kalau begitu kita berdoalah supaya kedudukanmu kembali seperti yang semula, katanya. Oh Bapak Pendeta, jangan begitu, katanya. Saudara, singkat cerita, apa yang kita dengar daripada ilustrasi itu, saudaraku, mengisahkan bagaimana manusia itu, saudaraku, pada waktu dia menganggap firman Tuhan itu biasa-biasa saja dalam hidupnya, saudaraku. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya, dia menganggap hal itu kebetulan, saudaraku. Sebenarnya, saudaraku, orang yang percaya kepada firman, saudaraku, apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu bukan kebetulan, saudaraku. Itu adalah
cara Tuhan memimpin hidup kita. Supaya kita melihat bagaimana kuasa firman Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Tidak ada kebetulan, saudaraku. Semua itu di dalam pemantauan Tuhan dan di dalam pengetahuan Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, kita benar-benar menanggapi respon terhadap firman itu dengan sungguh-sungguh. Jangan biasa-biasa, saudaraku. Itulah yang membawa kita, saudaraku, mengalami pertumbuhan pada saat kita menganggap bahwa firman Tuhan itu punya kuasa. Dikatakan menganggap firman Tuhan hanya sesuatu yang biasa-biasa saja, saudaraku. Orang yang seumpama ini, saudaraku, orang ini mudah berbalik dari iman dan menyerahkan hidupnya kepada keinginan dunia ini. Inilah akibatnya, saudaraku. Pada saat kita menganggap firman Tuhan itu biasa-biasa dalam hidup kita, apabila ada hal-hal yang mungkin berat kita rasakan, saudaraku, hal itu dapat ataupun berpotensi menarik iman percaya kita dan membawa kita terjerumus dalam keinginan duniawi. Kemudian sikap menganggap firman Tuhannya suatu yang biasa-biasa di sini adalah orang ini hidup separuh hati terhadap firman Tuhan. Bukan sepenuh hati, separuh hati terhadap firman Tuhan. Karena ia tidak memiliki perspektif iman yang benar, saudaraku. Saudara, tidak heran, saudaraku, pada waktu seseorang itu mengalami kesusahan dalam hidupnya, dia mulai mencari Tuhan. Dia mulai mencari kebenaran. Dia mulai berkomitmen untuk setia terhadap firman. Tetapi ketika hidupnya diberkati, saudaraku, apa yang dia lakukan? Dia mulai melupakan kebenaran-kebenaran firman. Dia mulai melupakan janji-janji Tuhan di dalam firman. Saudara, inilah sikap orang yang menganggap firman Tuhan itu hanya sesuatu yang biasa-biasa dalam hidupnya. Dan hal itu membuat dia tidak konsisten dalam hidupnya. Cara manusia menerima firman yang terakhir, yang keempat, dikatakan menerima dengan dan menganggap firman Tuhan sebagai otoriti tertinggi dalam hidupnya. Dalam ayat yang ke-15 dikatakan di sana, saudaraku, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Puji Tuhan, inilah yang ingin kita miliki, saudaraku. Menerima dan menganggap firman Tuhan itu sebagai otoriti yang tertinggi dalam hidup kita. Saudara, sebelum kita masuk kepada perumpamaan itu, kalau kita baca dari pasal 8 ayat 2 dan ayat 3, ada beberapa saksi, saudaraku, yang mana Tuhan telah menyembuhkan mereka pada saat mereka respon terhadap kebenaran firman. Kalau kita lihat dalam pasal Lukas pasal 8 ayat 2 dan ayat 3 dikatakan, siapa yang disembuhkan di sana? Dikatakan Maria Magdalena dibebaskan dari ketujuh roh jahat. Bukankah itu bukti bahwa pada waktu mereka respon terhadap firman, dia disembuhkan, saudaraku. Bahkan dikatakan Yohana istri Kusa, bendahari Herodes, juga telah disembuhkan dari penyakit, saudaraku. Dan seterusnya, Susana dan banyak perempuan lain dikatakan dalam ayat itu. Mereka bersuka cita karena mereka telah dibebaskan oleh kuasa firman dan disembuhkan dari berbagai jenis penyakit, saudaraku. Dan mereka melayani rombongan Yesus yang datang ke kota mereka pada saat itu. Mereka melayani, dikatakan melayani Yesus dan rombongannya dengan kekayaan yang ada pada mereka. Saudara, bukankah itu respon, bukti bahwa ketika seseorang itu respon terhadap kebenaran firman, ada mujizat terjadi dalam kehidupannya. Selain kesembuhan, saudaraku, dia juga dipulihkan dari keadaan rohaninya, saudaraku. Mungkin selama ini keadaan rohaninya hanya sekedar
nama Kristen dan punya penyakit-penyakit yang lain, saudaraku, penyakit rohani yang lain, ketika dia bertemu dengan Yesus, Sang Firman, saudaraku, hidupnya mengalami perubahan. Itulah yang terjadi, saudaraku, yang terjadi terhadap beberapa wanita yang telah disebut dalam pasal yang ke-8 ayat 2 dan ayat 3. Sukacita besar terjadi dalam hati mereka pada saat mereka memiliki cara ataupun respon menerima firman yang benar. Di dalam ayat yang ke-15 yang terakhir yang kita baca, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Lihat itu, saudaraku, bukti ketika seseorang itu meletakkan firman itu sebagai otoriti tertinggi dalam hidupnya. Firman yang jatuh di tanah yang baik itu adalah gambaran hati manusia yang menerima firman Tuhan dengan terbuka, saudaraku, dengan penuh kerendahan hati. Ia mendengar firman, ia menerima firman dan menyimpan firman dalam hati sehingga firman itu berbuah, saudaraku. Itulah respon hati yang benar dalam menerima firman. Orang jenis ini dikatakan dia memiliki watak dalam hal ketekunan iman. Dia mempraktekkan kebenaran firman terus-menerus dalam hidupnya. Sehingga dikatakan, saudaraku, apa yang dikatakan firman Tuhan, dia mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saudara, pada waktu kita tekun mempraktekkan firman Tuhan secara konsisten dalam hidup kita, saudaraku, Yesus telah berkata, hal itu akan mendatangkan hasil yang luar biasa. Saudara kekasih, apabila engkau ingin diberkati oleh firman, ingin diberkati oleh Tuhan dalam hidupmu, konsistenlah mempraktek kebenaran firman dalam hidupmu. Dan itu akan membawa impact yang besar dalam hidup kita, saudaraku. Dan hal itu akan disaksikan dan dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, saudaraku. Saudara, penutup daripada khotbah pada hari ini, respon kita terhadap firman Tuhan dalam hidup kita sangat penting sekali. Karena hal itu sebagai penentu dan membawa kita tetap konsisten dalam pertumbuhan iman kita. Saudara, pada waktu kita setia melakukan firman dalam hidup kita, maka pertumbuhan kita juga, saudaraku, akan mengalami konsistensi. Dan kita akan melihat buah-buah kebenaran yang mengiringi hidup kita. Saudara, mari kita sama-sama koreksi diri kita, saudaraku. Apa yang kita lakukan selama ini terhadap respon firman yang kita dengar? Apakah ketiadaan iman? Ataupun yang kedua, adakah kita mendengar firman Tuhan itu hanya keyakinan tanpa iman? Ataupun kita mendengar firman menganggap firman itu hanya biasa-biasa saja? Atau kita meletakkan firman itu sebagai otoriti yang tertinggi atas hidup kita? Mari respon kebenaran firman Tuhan di tempat Anda masing-masing pada waktu ini. Kalau selama ini, saudaraku, kehidupan kita hanya biasa-biasa, kita cepat-cepat koreksi diri kita. Bagaimana respon kita terhadap firman Tuhan selama ini? Saya percaya pada waktu kita datang kepada Tuhan dan mengakui segala keterbatasan kita, kekurangan kita, dan dengan iman berkata, Yesus, aku mau meresponi kebenaran firman-Mu dengan benar. Saya yakin, saudaraku, kuasa firman itu akan terus bekerja dalam hidupmu. Demikian penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya berkat firman Tuhan ini akan terus menguatkan, meneguhkan iman percaya kita. Sebelum kita berdoa, saudaraku, saya ingin mengambil kesempatan berterima kasih sekali lagi kepada jemaat Tuhan yang setia berdoa untuk gereja Tuhan di SIB City Life Church Kuala Lumpur. Saya yakin, saudaraku, bagaimana cara dan apa cara sekalipun engkau berdoa untuk pelayanan Tuhan, saya yakin doamu didengar oleh Tuhan. Doamu dijawab oleh Tuhan. Oleh itu, tekunlah berdoa, baik untuk dirimu sendiri, untuk keluarga kita, untuk pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Mari kita bertekun.
dalam doa kita bersama-sama. Hal yang kedua, saudaraku, saya juga berterima kasih kepada jemaat Tuhan yang setia berkomitmen untuk menolong gereja ataupun pelayanan gereja di SIB City Life Church. Saudara sudah setia dalam melakukan tanggung jawabmu, memberi persembahan, memberi persepuluhanmu kepada Tuhan, janji iman. Apa saja saudaraku bentuk pemberianmu, saya percaya seperti mana janji firman bahwa Dia akan melipat gandakan berkat-Nya dalam kehidupanmu, keluarga, dan studimu. Itulah janji Tuhan yang kita pegang. Yang ketiga, saudaraku, terima kasih untuk komitmenmu berdoa buat keadaan negara kita yang sedang berjuang untuk melawan pandemik COVID-19 ini. Apapun yang berlaku ketika ini, saudaraku, kita tetap setia dalam doa kita. Kita percaya, saudaraku, keadaan pasti berubah. Masa dan waktunya Tuhan tentukan pada waktu kita setia menaikkan doa kita kepada-Nya di surga. Oleh itu, jemaat kekasih, mari kita datang sekali lagi dalam doa kita, dan pasti akan pimpin kita di dalam doa ini. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Bapa di surga, atas berkat penyertaan-Mu dalam penyampaian firman. Kami yakin Tuhan, setiap firman yang telah kami dengar akan menguatkan, meneguhkan iman percaya kami, untuk membawa kami Tuhan melihat kuasa mujizat firman-Mu dalam hidup kami. Kiranya Tuhan, kami menjadi pribadi yang benar-benar mengandalkan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Apapun perkara-perkara yang berlaku dalam hidup kami, di sekitar kami, dalam apapun keadaan, kami tetap mengandalkan kuasa firman-Mu yang telah kami dengar. Diberkati jemaat sekalian yang telah respon terhadap kebenaran firman. Bapa Surgawi, pada kesempatan ini hamba juga berdoa, mohon berkat-Mu Tuhan buat jemaat sekalian atas respon yang telah mereka lakukan. Doa-doa mereka buat pelayanan-Mu di SIB City Life Church Kuala Lumpur. Pemberian mereka Tuhan, dalam apa bentuk sekalipun ya Tuhan, kami yakin setiap pemberian kami pasti Tuhan memberkatinya. Berkati ya Tuhan buat setiap keluarga, individu dalam gereja-Mu ya Tuhan, dalam pekerjaan mereka, dalam apapun ya Tuhan yang mereka lakukan. Kami yakin berkat-Mu Tuhan sentiasa mengiringi mereka Bapa di surga. Berkati ya Tuhan jemaat Tuhan dalam pekerjaan pada hari-hari yang akan datang ini. Mohon perlindungan kuasa darah Tuhan menyertai setiap pribadi. Biarlah kami ya Tuhan sentiasa berada di dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Dijauhkan kami daripada segala bahaya, sakit, penyakit, dan rencana jahat manusia. Biarlah kami sentiasa selamat oleh karena tangan kuasa-Mu Tuhan yang sentiasa menuntun, melindungi kami. Terima kasih Bapa di sorga atas berkat penyertaan-Mu. Sekali lagi kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, yang bertakhta di sorga, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih jemaat Tuhan untuk kesetiaan Anda. Jumpa Anda di minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan atas firman Tuhan sebentar tadi. Anda diberkati, saya diberkati, kita semua diberkati. Katakan amin bersama-sama. Sedikit makluman kepada jemaat tentang Parenting Family Life sesi ketiga yang akan diadakan pada 9 Oktober 8 malam. Semua jemaat juga digalakan untuk turut sama berdoa dan berpuasa pada 16 Oktober 8 malam. Seterusnya, untuk uang persembahan dan perpuluhan, sila salurkan terus ke akun gereja SIB Brickfield bernomor 31464340014. Untuk tujuan rekonsiliasi akun gereja, sila maklumkan semua slip transaksi kepada bendahari gereja kita, Puan Margaret, di nomor 0132026494. Mari kita terus tekun dan setia dalam mengikuti ibadah malam Rabu dan ibadah 24/7 selama 15 menit. Sayonara, jumpa di ibadah seterusnya. God bless you.